Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Saya dari Fakultas Ekonomi Syariah kelas E. Saya di sini akan membacakan salah satu bab tentang perkara yang haram bagi orang berhadas kecil di dalam kitab Fathul Qorib. Bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat belaka. Summa sesetuhune astatrodal musonnif menyisipkan aidon penjelasan min ahkamil hadasi saking hukum-hukum hadas al-akbari kang gede illa ahkamil hadasi pada hukum-hukum hadas al ashori iku cilik. Faqala beliau berkata, wayahrumu iku haram alal muhdisi bagi orang yang memiliki hadas. Hadasan ashoro iku hadas besar. Salah satu asya'a ada 3 perkara. As-sholatu iku sholat, wat tawafu dan sholat, wa massul mushafi wa mahluhu memegang dan membawa mushaf. Wakada begitu juga kharitatun kantong, wa sundukun dan peti, fihima yang di dalamnya mushafun terdapat mushaf, wa yahillu hamluhu hukumnya halal, fi amtiatin membawa mushaf bersamaan dengan harta benda, wa fi tafsirin yang berada di dalam kitab tafsir, aksarun iku banyak, minal Qur'ani daripada Al-Qur'annya, wa fi dananiro di dalam dinar, wa darohima dan dirham, wa khawatima dan cincin, wa nukis ala kulli minha Qur'an yang berukiran Al-Qur'an. Wala yumna'u seorang anak al-mumayyizu yang sudah tamyiz, al-muhdisu dan memiliki hadas, mimmasi mushafin maka tidak dilarang menyentuh Quran, walauhin dan papan, lidirosatin karena tujuannya wa ta'allumi Qur'ani membaca dan belajar Al-Quran. Ya, saya sedikit menjelaskan tentang perkara yang haram bagi orang yang berhadas kecil. Pengertian hadas sendiri yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim. Adapun hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh keluarnya sesuatu dari dubur ataupun kubul, hilangnya kesadaran, atau sebab menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Lalu adapun cara mensucikan adalah dengan berwudu atau tayamum. Adapun hal yang tidak diperbolehkan saat berhadas kecil menurut Imam Abu Suja adalah sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Suci dari hadas merupakan syarat sah sholat, hingga siapa saja yang ingin menunaikan sholat dengan sah maka harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi syarat sah sholat. Salah satunya adalah suci dari hadas, hadas besar dan hadas kecil. Dalil yang menunjukkan bahwa sholat tidak diterima dalam keadaan berhadas adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu sholatu bighairi tuhuri wala shadaqatum min hulul, yang artinya tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari hulul atau harta haram. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga dengan tawaf.
Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali saat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tawaf juga dipersyaratkan suci dari hadas, sama halnya dengan disyaratkannya suci dari hadas ketika hendak menunaikan ibadah sholat. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu haulal baiti mislu sholati illa ankum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khair." Yang artinya tawaf mengelilingi Ka'bah seperti sholat, namun dalam tawaf kalian boleh berbicara. Boleh berbicara. Barang siapa yang berbicara ketika tawaf, hendaklah ia berbicara dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Muslim. Lalu, adapun menyentuh mushaf bagi yang berhadas adalah juga tidak diperbolehkan. Barang siapa yang berhadas kecil dan ingin membawa mushaf untuk dibacanya, maka ia harus bersuci terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 79 yang bunyinya la massuhu ilal mutahharun, yang artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, ayat tersebut tentu menjadi jelas bahwa mushaf boleh dibawa atau disentuh hanya bagi orang-orang suci. Ibnu Taimiyah juga mengatakan dalam Majmu'ah Al-Fatwa bahwa pendapat yang benar adalah wajib berwudu sebelum menyentuh mushaf sebagaimana pendapat jumhur fuqaha. Inilah pendapat yang diketahui dari para sahabat seperti Sa'ad, Salman, dan Ibnu Umar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.